Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing lagi ya terkait dengan Totoling N200RE yang di lapangan itu banyak terjadi error karena botnet atau rustobot ya. Di sini saya contohkan untuk konfigurasi N200RE versi 3 atau versi 4 karena masih banyak teman-teman yang menanyakan posisi-posisi menu dari penyetingan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi serangan malware atau botnet tersebut ya. Jadi di video sebelumnya sudah saya sharing cara mengantisipasi untuk N200RE V5. Di sini saya contohkan untuk yang V4 dan bisa juga diterapkan untuk totoling-totoling yang lain ya dengan versi 3 atau versi 4 misalnya di N300 series. Ini saya akses router klien secara remote, jadi tidak menggunakan IP lokalnya, tapi menggunakan IP remote. Jadi saya dari rumah dan ini sedang aktif di rumah klien. Jadi tadi sebelumnya sudah saya konfirmasi dulu ke kliennya bahwa akan saya lakukan konfigurasi. Jadi saya minta agar adaptornya jangan dicabut-cabut kayak gitu ya. Langsung saya coba login dulu. Untuk username-nya ini sudah diubah ya. Jadi kalau default-nya itu username-nya admin, password-nya juga admin. Ini juga nanti saya contohkan cara konfigurasi yang aman ya menurut saya dan menurut teman-teman di lapangan tanpa harus upgrade firmware. Tapi nanti juga kalau memungkinkan saya contohkan upgrade firmware-nya sekalian. Ini sudah masuk ke statusnya seperti ini. Menggunakan mode PPPoE, klik tombol Advanced Setup. Kemudian langkah pertama silakan ke sistem dulu biar nanti nggak restart ya. Ini untuk halaman upgrade-nya saya lewati dulu. Langsung ke time zone setting. Di sini di bagian ini pastikan untuk automatically synchronize and TP time ini jangan di checklist. Tapi kalau rata-rata di tempat saya ini defaultnya sudah tidak terchecklist, jadi tidak perlu disetting lagi. Mungkin yang perlu ini diubah dulu saja sesuai waktu Indonesia teman-teman ya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian network di one setting dan di sini juga bisa saya tunjukkan IPTV-nya aktif ya. Jadi ini saya gunakan dua jalur PPPoE dan bridge hotspot di Ether duanya ya, di Ether duanya dan juga di WiFi yang kedua. Jadi tetap aman. Kemudian di one setting, jadi untuk yang di setting itu yang di one, di bagian ini teman-teman bisa matikan enable IGMP proxy, kemudian IGMP snooping, dan juga yang enable IPsec pass-through on VPN connection ini. Dan untuk yang ini, yang web server access ini adalah untuk keperluan remote dari server. Jadi kalau ini tidak di checklist, saya tidak bisa mengakses router ini dari rumah saya. Dan untuk yang enable ping access on one ini juga opsional. Kalau teman-teman memerlukan untuk monitor, untuk monitoring ini ya tetap ada baiknya diaktifkan. Karena sampai saat ini belum ada kendala ya ketika ini diaktifkan, ini masih tetap aman. Jadi yang direkomendasikan untuk dimatikan yang ini dua, IGMP ya. Ini di bagian yang V4 atau V3. Dan untuk yang V5 sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini kalau di-apply nanti akan restart. Nah, untuk di yang Totaling N200RE V5, teman-teman bisa masuk ke Advance, kemudian ke Network. Di bagian submenu IPTV, di sini teman-teman bisa hilangkan checklist untuk yang IGMP proxy dan IGMP snooping seperti ini. Kemudian di-apply. Dan kalau memang teman-teman gunakan untuk IPTV bridge ya misalnya ya, untuk nge-bridge ini diaktifkan ini tidak masalah. Jadi yang penting ada di dua menu ini. Nah ini sudah nyala ulang, saya login lagi. Saya cek dulu di bagian network ini sudah tersimpan untuk pengaturannya. Nah di sini berikutnya saya coba sekaligus untuk sharing cara upgrade-nya ya. Jadi teman-teman silahkan download dulu firmware upgrade untuk N200RE V4. Untuk link download teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Kemudian kalau sudah di-download itu nanti akan ada file zip dan teman-teman perlu mengekstrak terlebih dahulu dan yang digunakan adalah yang ini ya, yang akhirannya .web. Langsung saja ke menu sistem, kemudian ke upgrade firmware.
Di sini masih menggunakan B2029 ya. Pilih choose file dan cari folder tempat penyimpanan firmware Totolink-nya. Dipastikan teman-teman benar untuk memilih yang V4 ya. Karena ada dua firmware yang sudah rilis, V4 dan V5. Ini untuk yang V4 ada tulisannya V4.00 seperti ini, B2024. Pilih yang ini, open, kemudian upgrade. Nah, ini sedang proses upgrade, ditunggu nanti sampai selesai. Ini sepertinya sudah berhasil upgrade ya, sudah bisa membuka IP remote dan juga user loginnya lagi. Coba dicek di bagian sistem. Di sini di upgrade firmware sudah berubah menjadi B2024 ya. Jadi sudah berhasil untuk upgrade-nya. Dicek lagi juga di bagian time setting, ini sudah hilang. Di network juga tidak berubah, jadi tidak ada perubahan. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade, saat di halaman ini, checklist ini jangan dikasih centang ya. Jadi nanti pengaturan yang sudah dilakukan itu tidak akan hilang ketika berhasil upgrade. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk tips dari Bilhanet terkait dengan Totolink N200RE khususnya V4. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.